semuanya, selamat datang di video saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Joyce Octaviana Simorangkir. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Advent Indonesia, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Tujuan video ini dibuat karena untuk memenuhi proyek final Matematika 1 dengan dosennya ialah Bapak Edwin Sulaiman MSc. Yang pertama, kita harus tahu apa sih arti dari fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari daerah asal ataupun domain ke daerah kawan ataupun ke domain. Jika F merupakan fungsi yang memetakan setiap anggota di domain A ke kodomain B, maka dapat ditulis dengan F.2 A tanda panah B. Fungsi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain. Yang kedua, tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. Yang ketiga, anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di kodomain. Dan contoh fungsinya ada di sebelah kanan. Ada yang namanya fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain ke anggota kodomain yang berbeda. Sering juga disebut fungsi satu-satu. Jika kita lihat contohnya di sebelah kanan, di sini ada fungsi dengan 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Itu berarti mereka hanya memiliki satu pasangan saja. Selanjutnya ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang daerah hasilnya sama dengan kodomain fungsi. Pada fungsi surjektif, setiap anggota kodomain paling sedikit memiliki satu prapeta atau satu pasangan, disebut juga sebagai fungsi onto. Contohnya ada di bawah. Kita lihat di sini, 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B. Tapi 3 dan 4 pasangannya sama, yaitu C. Jadi di fungsi surjektif, pasangannya itu boleh lebih dari 1 dan boleh sama. Ada juga namanya fungsi bijektif. Kalau kita lihat dari artinya, bi itu artinya 2. Berarti fungsi bijektif adalah fungsi gabungan dari fungsi injektif maupun surjektif, atau biasa disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Contohnya ada di bawah, dan ini contohnya sama dengan fungsi injektif. Selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis fungsi. Apa sajakah jenis-jenis fungsi ini? Kita akan lihat secara bersama-sama. Yang pertama ada fungsi konstan. Mengapa disebut fungsi konstan? Karena domain fungsinya selalu berlaku f(x) sama dengan c, di mana c ini adalah bilangan konstan ataupun bilangan tetap. Contohnya f(x) sama dengan 3 dengan daerah domain x lebih besar sama dengan minus 3 dan lebih kecil dari 2. Jika x-nya minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan 1, maka fx-nya akan selalu menjadi 3. Kalau kita lihat di grafiknya, garisnya itu ada di angka 3. Berarti grafiknya ini berupa garis yang sejajar. Berapapun x-nya, dia akan tetap menjadi 3. Kalau kita lihat contoh yang lain, jika fx-nya sama dengan 10, berarti garisnya itu akan selalu berada di angka 10. Fungsi yang kedua nih, jenisnya ada fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 3. Kita lihat di sebelah kanan, jika x-nya 0, fx-nya menjadi 3. Jika x-nya minus 1,5, maka fx-nya akan menjadi 0. Kalau misalnya kita lihat di grafiknya, itu akan berupa garis lurus dan akan berpotongan dengan angka 3, dan juga di bawahnya sini ada minus 1,5. Selanjutnya ada fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x. Jadi dia memetakan dirinya sendiri dan berupa garis lurus yang melalui titik asal
maupun titik absis dan ordinatnya juga sama. Contohnya, kita akan mencari f-2, f0, f1, dan f3. Berdasarkan rumusnya, fx sama dengan x, berarti f-2 sama dengan -2, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, dan f3 sama dengan 3. Jika kita hubungkan titik-titiknya itu berupa garis lurus, dan contoh grafiknya kita bisa lihat di sebelah kanan. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x-nya ini adalah domain dan sumbu y-nya adalah kodomain. Grafiknya ini berupa grafik parabola. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Koordinat x-nya ketika minus 2, y-nya itu akan menjadi 5. Ketika x-nya minus 1, y-nya akan menjadi 0. X-nya ini kita ganti angkanya, dan y-nya itu adalah hasil dari operasi hitungnya, dan akan membentuk grafik parabola seperti gambar di bawah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai jenis grafik di fungsi kuadrat. Kalau misalnya diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu x. Kalau a-nya lebih besar dari 0, dia akan selalu ke atas. Kalau a lebih kecil dari 0, dia akan selalu ke bawah grafiknya. Kalau misalnya grafik menyinggung sumbu x, berarti d ataupun diskriminannya sama dengan 0. Sama yang seperti saya sudah jelaskan tadi, jika a-nya lebih besar dari 0, dia akan ke atas grafiknya. Kalau a-nya lebih kecil dari 0, dia akan ke bawah grafiknya. Selanjutnya, grafik tidak memotong sumbu x ketika diskriminannya lebih kecil dari 0. Tetapi kalau a-nya lebih besar dari 0, grafiknya ke atas. Kalau a lebih kecil dari 0, grafiknya akan ke bawah. Selanjutnya ada yang namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini artinya menggabungkan sebuah operasi dua jenis fungsi fx dan juga gx sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Lambang dari operasi fungsi komposisi adalah O dan bisa dibaca sebagai komposisi ataupun bundaran. Di sini kita bisa lihat FOGX. Kalau ada FOGX berarti G-nya dimasukkan ke F. Kalau GOFX berarti F-nya dimasukkan ke dalam G. Kita akan lihat contohnya. Jika diketahui fx sama dengan 3x plus 2, gx sama dengan 2 minus x, tentukanlah FOGX dan GOFX. Berarti FOGX itu f dalam kurung gx, berarti f-nya ini 3x plus 2, berarti kita tulis dulu 3 dalam kurung masukkan gx-nya yaitu 2 minus x, lalu ditambah dengan 2. Hasilnya menjadi 6 minus 3x plus 2, dan hasil akhirnya adalah minus 3x plus 8. Kalau kita cari GOFX-nya, berarti 2 dalam kurung masukkan fx-nya yaitu 3x plus 2. Berarti hasilnya akan menjadi minus 3x. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aljabar fungsi. Jadi di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ada penjumlahan antara fx dengan gx. Contohnya adalah fx-nya x plus 2 dan gx-nya x kuadrat minus 4. Berarti fx ditambah gx sama dengan x ditambah 2 ditambah x kuadrat ditambah minus 4. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah x minus 2. Yang kedua, pengurangan fx dengan gx. Diketahui soalnya di sini fx-nya sama dengan x kuadrat minus 3x dan gx sama dengan 2x plus 1. Tentukan fx dikurang gx. Berarti x kuadrat dikurang 3x dikurang 2x ditambah 1, hasilnya menjadi x kuadrat minus 5x minus 1. Dan ada perkalian fx dengan gx. Diketahui fx-nya sama dengan x minus 5 dan gx-nya sama dengan x kuadrat plus x. Berarti fx dikali gx adalah x minus 5 dikali x kuadrat plus x. Berarti hasilnya nanti akan menjadi x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 5x. Dan yang keempat ada pembagian fx dengan gx. Berarti di sini diketahui contoh soalnya fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4.
dan Gx sama dengan X plus 2. Kalau kita bagikan Fx per Gx, berarti X pangkat 2 minus 4-nya itu difaktorin dulu, lalu dibagi dengan X plus 2, hasilnya akan menjadi X minus 2. Selanjutnya ada yang namanya fungsi inverse. Fungsi inverse ini artinya kebalikan. Simbolnya ini adalah F pangkat minus 1. Di sini ada berbagai rumus dari fungsi asal jika diinverskan. Di sini ada 5 rumusnya, kita bisa lihat di sini. Dan setelah kita lihat, ada contohnya. Tentukanlah inverse dari fungsi 2x plus 6. Kalau kita lihat yang tadi di awal, fx sama dengan ax plus b, dengan a tidak sama dengan 0, berarti f inverse-nya adalah x minus b plus dibagi a, dengan a tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita ikutin rumus yang tadi, y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6, 2x sama dengan y minus 6, berarti didapatilah x sama dengan setengah y minus 3. Dengan begitu f inverse y adalah setengah y minus 3, atau f inverse x nya kita ganti y dengan x, hasilnya akan tetap sama setengah x minus 3. Selain itu ada juga yang namanya fungsi trigonometri. Rumus dasar dari trigonometri adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. 1 ditambah kotangan kuadrat A sama dengan cosecant kuadrat A. Contohnya nih, grafik fx sama dengan 2 cos x memotong sumbu x di titik berkoordinat titik-titik. Apabila grafik memotong sumbu x, maka nilai fx sama dengan y itu akan menjadi 0. Berarti fx sama dengan 2 cos x, tanda panah 0, sama dengan 2 cos x akan tetap menjadi 0. Dan kalau nilai x-nya membuat cosecant menjadi 0, itu adalah sudut 90 derajat. Maka dari itu, titik potong grafiknya berkoordinat 90 derajat, 0. Di sini ada beberapa rumus trigonometri. Jika di kuadran 1 itu sama dengan 90 min alfa, kuadran 2 180 min alfa, kuadran 3 180 plus alfa, dan di kuadran 4 360 min alfa. Di sini ada sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosecant alfa, secant alfa, dan kotangan alfa. Kita bisa lihat di sini rumusnya untuk mencari fungsi-fungsi dari trigonometri juga. Selanjutnya ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Jika f dalam kurung minus x akan menjadi fx untuk setiap bilangan real x, maka fx-nya itu merupakan fungsi genap, yang mana grafik simetrinya terhadap sumbu y. Contoh dari fungsi genap adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kita lihat apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Berarti f dalam kurung minus x sama dengan minus x kuadrat ditambah 1. Kalau minus x di pangkat 2 akan menjadi x kuadrat ditambah 1, berarti sama dengan fx. Dan berarti itu artinya dia termasuk fungsi genap. Tapi jika f dalam kurung minus x sama dengan minus fx untuk setiap bilangan real x, maka fx-nya itu merupakan fungsi ganjil, di mana grafiknya itu simetri terhadap titik asal. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 3 minus x. Untuk setiap bilangan real x berlaku, f dalam kurung minus x lalu sama dengan minus x pangkat 3 dikurang dengan minus x akan menjadi minus x pangkat 3 ditambah x. Berarti nanti hasil akhirnya adalah minus fx. Kalau hasilnya minus fx itu artinya fungsi ganjil. Nah, sampai di sini presentasi mengenai fungsi yang dapat saya bawakan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ketika saya menjelaskan tadi. Terima kasih, salam sehat semuanya. Bye-bye.